Namaku Fikri, aku hanya seorang buruh kasar di sebuah pabrik kayu pinggiran kota. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi, berangkat kerja dengan motor tua yang sering mogok, dan pulang dengan baju penuh serbuk dan peluh. Hidupku memang jauh dari kata nyaman, tapi aku menjalaninya dengan ikhlas. Aku bertemu Sinta 3 tahun lalu. Saat itu dia masih mahasiswi semester akhir di jurusan administrasi negara. Dia datang ke pabrik tempatku bekerja untuk magang, sebagai bagian dari penelitian tugas akhir. Sinta berbeda dari perempuan lain yang pernah ku kenal. Wajahnya manis, tutur katanya lembut, dan meskipun aku tahu aku bukan siapa-siapa, dia selalu tersenyum saat aku menyapanya. Setiap istirahat siang, aku memberanikan diri duduk tak jauh dari tempat dia mengamati dan mencatat. Kadang-kadang kami berbincang, hanya soal cuaca atau pekerjaan, tapi dari situlah semuanya bermula. Aku jatuh cinta, dan yang mengejutkan dia tidak menjauh. Bahkan setelah dia selesai magang, kami masih sering bertukar pesan. Sinta bilang dia kagum dengan ketulusan dan kerja keras orang-orang seperti aku. Aku tahu itu mungkin hanya basa-basi, tapi aku memegang kata-katanya. 3 bulan setelah dia lulus, aku melamarnya. Meskipun ibunya terang-terangan menolak karena aku cuma buruh kasar, Sinta tetap bersikeras menikah denganku. Kami menikah secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Tak ada gedung mewah atau baju pengantin mahal. Tapi malam itu, aku merasa seperti laki-laki paling bahagia di dunia. Kupikir cinta bisa mengalahkan segalanya. Kupikir perjuangan kami akan menjadi kisah indah yang penuh harapan. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. 1 kamar, dapur sempit, dan kamar mandi di luar. Tapi entah kenapa, rumah itu terasa hangat. Mungkin karena cinta yang masih utuh, dan harapan yang kami rajut bersama. Setiap pagi, aku berangkat lebih awal agar bisa pulang sebelum malam. Sinta belum bekerja saat itu. Dia lebih sering membantu tetangga mengurus administrasi kecil-kecilan, sambil terus belajar mempersiapkan diri untuk mendaftar CPNS. Aku mendukungnya sepenuh hati. Aku tahu menjadi pegawai negeri sipil adalah impiannya sejak dulu. Dia ingin mengangkat derajat orang tuanya, ingin hidup stabil dan punya masa depan pasti. Aku menghormatinya, dan bahkan aku sering begadang menemaninya mengisi soal-soal latihan tes. Kadang aku tertidur di kursi, dan saat bangun, dia masih menekuni buku catatan, dengan mata lelah tapi bersinar. Kami sering berbicara soal masa depan, tentang punya rumah sendiri, motor yang tidak sering mogok, dan anak-anak yang akan kami besarkan dengan penuh cinta. Aku bilang padanya, meskipun aku cuma buruh, aku akan kerja lebih keras supaya kita bisa punya semua itu. Dia menggenggam tanganku waktu itu dan berkata, kita jalani bersama. Ya, apapun nanti, kita harus tetap sama-sama. Kata-katanya tertanam dalam hatiku. Aku percaya pada janji itu, pada kesetiaan cinta kami. Aku bahkan mulai menabung dari gaji yang tak seberapa, menyisihkan sedikit demi sedikit untuk biaya ujian CPNS-nya, membeli sepatu yang bagus untuk tes, dan membayar ongkos ke kota. Hari demi hari berlalu. Tahun itu, Sinta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Aku melihat dia menangis saat pengumuman itu keluar. Tapi air mata itu adalah tangisan bahagia, dan aku ikut bahagia. Tak kusangka, kabar itu akan jadi titik awal berubahnya segalanya. Hari itu, Sinta resmi dilantik sebagai PNS. Aku masih ingat betul bagaimana dia berdiri dengan seragam barunya. Wajahnya berseri-seri, penuh kebanggaan. Aku menjemputnya pulang dari acara pelantikan, menggunakan motor tua yang biasa aku pakai kerja. Di parkiran, aku lihat dia berdiri bersama teman-teman seangkatannya semua rapi, berpenampilan mewah, dan seolah tak cocok dengan diriku yang hanya memakai jaket lusuh dan celana kerja berdebu. Saat aku melambaikan tangan, Sinta melihatku, tapi tak segera mendekat. Ada jeda aneh di antara pandangannya, seperti ada rasa ragu. Aku berusaha tetap tersenyum. Di perjalanan pulang, dia lebih banyak diam. Biasanya dia akan bercerita panjang lebar, tapi kali ini hanya singkat-singkat. Katanya lelah. Aku maklumi, hari itu pasti melelahkan. Namun hari-hari berikutnya mulai berubah. Dulu, setiap aku pulang kerja, dia akan menyambutku di depan pintu, menghidangkan teh, lalu duduk bersamaku menceritakan hari-harinya. Tapi kini, dia lebih sering di kamar, sibuk dengan ponsel, atau bahkan belum pulang. Katanya ada rapat, pelatihan, lembur. Awalnya aku percaya, tapi lama-lama aku merasa seperti sedang tinggal bersama orang asing. Bahkan cara dia memanggilku pun mulai berubah. Tak lagi sayang atau mas, tapi sekadar Vi. Dingin, formal, jauh. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya,
kamu kenapa akhir-akhir ini? Kita jadi jarang ngobrol. Dia menjawab tanpa menatap mataku. Aku capek, Vi. Dunia kerjaku sekarang beda. Aku butuh ruang. Aku terdiam. Kalimat itu terdengar seperti tembok yang tiba-tiba dibangun di tengah rumah kami. Aku cuma bisa menatap punggungnya yang menjauh masuk ke kamar. Dalam hatiku, ada rasa takut yang tak bisa kujelaskan. Seolah aku mulai menyadari, wanita yang dulu ku cintai, mungkin sedang berubah. Dan perubahan itu bukan ke arah yang kuharapkan. Aku hanya bisa menatap langit-langit rumah malam itu. Dengan satu pertanyaan di dada, apa cinta bisa kalah oleh status? Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan perlahan. Bukan mimpi yang menakutkan karena teriakan atau bayangan gelap. Tapi mimpi yang sunyi, dingin, dan mematikan dari dalam. Aku dan Sinta masih tinggal serumah, masih sekasur. Tapi dia seperti bayangan selalu ada, tapi tak pernah benar-benar hadir. Kami tak lagi sarapan bersama, tak ada lagi pelukan sebelum berangkat kerja, bahkan malam pun dilalui tanpa percakapan. Jika dulu tangannya selalu menggenggam jemariku sebelum tidur, kini dia tidur membelakangi, menjauh sejauh mungkin di sisi kasur. Setiap kali aku mencoba membuka obrolan, dia menjawab singkat, kadang bahkan hanya anggukan, dan ketika aku mencoba mendekatkan diri secara fisik, dia menolak dengan halus tapi jelas. Aku capek, Vi, besok harus bangun pagi. Awalnya aku mengira ini cuma fase, tekanan kerja, penyesuaian sebagai PNS baru. Semua itu mungkin membuatnya lelah. Tapi setelah berbulan-bulan, dingin itu bukan lagi sebuah fase melainkan kebiasaan baru. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponselnya kini selalu digenggam. Dulu, dia tak pernah keberatan meletakkannya di meja atau tempat tidur. Sekarang, bahkan saat ke kamar mandi, dia membawanya. Kata sandi diganti. Banyak notifikasi dari nama-nama baru yang tak ku kenal. Saat ku tanya, dia menjawab, teman kerja. Ada malam di mana aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu yang tak kunjung dibuka sampai pukul 11 malam. Saat dia pulang, wangi parfumnya berbeda lebih mewah. Seperti bukan yang biasa dia pakai. Rias wajahnya pun masih segar. Seolah dia baru saja datang dari tempat penting, bukan kantor. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku hanya terlalu curiga, atau memang dia mulai menjaga jarak. Tapi kecurigaan yang paling menyakitkan bukan soal orang ketiga, bukan soal ponsel atau parfum, melainkan tatapannya. Tatapan yang dulu penuh kagum dan cinta kini berubah menjadi tatapan hambar. Seolah aku hanya penghalang, beban, atau lebih buruk lagi, orang asing di rumahnya sendiri. Aku yang dulu dicintai sebagai pejuang, kini dianggap rendah hanya karena masih menjadi buruh kasar. Malam itu, saat aku berdiri di depan cermin, aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku sudah tak pantas dicintai hanya karena aku tidak berseragam seperti dia. Malam itu hujan turun deras, angin menggoyang genteng rumah kami yang sudah tua, dan air menetes dari atap yang bocor di sudut dapur. Aku pulang sedikit lebih awal dari biasanya, sengaja membeli nasi goreng kesukaan Sinta di jalan. Di pikiranku, aku ingin memperbaiki suasana. Mungkin dengan makan malam bersama, aku bisa mencairkan kekakuan yang sudah berbulan-bulan menghantui rumah kami. Aku masuk rumah dengan senyum kecil. Sin, aku bawain nasi goreng yang kamu suka. Ayo makan bareng, udah lama kita nggak duduk berdua. Dia keluar dari kamar, masih mengenakan seragam dinasnya, lengkap dengan pin di dadanya. Wajahnya lelah, tapi bukan karena pekerjaan, lebih seperti seseorang yang sedang menyimpan beban besar. Dia duduk di meja makan, diam, tak menyentuh makanan. Aku mencoba membuka obrolan, bercerita soal pekerjaanku hari itu tentang mesin pabrik yang mogok, dan aku terpaksa lembur. Tapi dia hanya menatap kosong. Lalu, tiba-tiba, dia berkata pelan, kita cerai aja, Vi. Aku berhenti mengunyah. Duniaku mendadak senyap. Suara hujan di luar seolah menghilang. Wajahnya datar, seolah kalimat itu hanya sebuah pernyataan biasa. Seperti aku capek atau aku mau mandi. Aku menatapnya, mencoba mencari gurauan di matanya, tapi tidak ada. Kenapa? Suaraku serak, hampir tak terdengar. Dia menarik napas panjang, lalu berkata, aku capek, Vi. Hidup kayak gini. Aku kerja keras. Aku sudah sampai di titik yang aku perjuangkan. Tapi kamu masih di tempat yang sama. Kita nggak selevel lagi. Aku terdiam, bukan karena tak ada kata-kata, tapi karena terlalu banyak yang ingin kukatakan dan semuanya bertabrakan di dada. Jadi, kamu malu punya suami buruh kasar. Dia menunduk, tidak menjawab. Detik itu, aku merasakan kehancuran yang tak bisa dijelaskan. Semua perjuangan yang dulu kami lewati bersama, dianggap tidak berarti. Aku yang menemaninya belajar,
membayar ongkos pendaftaran CPNS, memberi semangat saat dia hampir menyerah, semua itu dilupakan. Aku menatapnya lama, lalu berdiri. Suara kursi yang bergeser terdengar nyaring di antara denting air hujan. Aku tak berkata apa-apa lagi. Tak ada gunanya. Malam itu aku tidur di ruang tamu, di atas lantai dingin beralas tikar tipis. Tapi yang lebih dingin bukan lantainya, melainkan hati wanita yang pernah kucintai sepenuh jiwa. Sejak malam itu, rumah kami tak lagi sama. Sinta tak lagi bicara banyak, hanya menunggu waktu sidang cerai berjalan. Dia tidur di kamar, aku tetap di ruang tamu. Dua manusia yang dulu berbagi cinta, kini hanya berbagi tembok dingin. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, bukan untuk bekerja seperti biasanya, tapi karena aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiran terus berputar, mencoba memahami bagaimana bisa cinta yang dulu begitu besar berubah menjadi sesuatu yang tak layak dipertahankan. Hari-hariku di pabrik berubah muram. Teman-teman kerja mulai bertanya, "Kamu kenapa, Vi? Kelihatan kacau." Aku hanya tersenyum kecil, pura-pura kuat. Tapi di balik senyum itu, hatiku remuk. Setiap kali menarik beban, mengangkat kayu, menyusun tumpukan barang, peluhku bercampur dengan air mata yang tak sempat jatuh. Ku pendam semuanya. Aku malu, aku kecewa, aku merasa tidak berguna. Pernah suatu siang, saat istirahat kerja, aku duduk sendirian di belakang gudang, tempat yang sepi dan jarang dilalui orang. Di sanalah aku menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai lelaki dewasa, aku menangis tanpa suara, menggigit lidah sendiri agar tak terdengar. Bukan hanya karena sakit hati ditinggalkan, tapi karena dihina oleh keadaan. Apa salahku jadi buruh? Apa itu membuatku tak pantas jadi suami? Kata-kata Sinta terus terngiang di kepalaku. Kita nggak selevel. Kata itu lebih tajam dari pisau, lebih menghancurkan dari kemiskinan. Suatu malam, setelah seharian bekerja lembur, aku pulang ke rumah. Ku tarik napas dalam-dalam di depan pintu, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu masuk, aku lihat koper besar di ruang tamu. Sinta keluar dari kamar, membawa tas tangan. Dia menatapku sebentar. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku sampai proses sidang selesai. Aku tak menjawab, hanya mengangguk. Saat dia berjalan melewatiku, aroma parfumnya masih sama seperti dulu, tapi rasanya asing. Dan saat dia membuka pintu dan melangkah keluar, aku sadar, wanita yang dulu kujaga sepenuh hati, benar-benar sudah pergi. Malam itu, aku duduk di lantai ruang tamu, menggenggam sisa nasi bungkus yang kubawa untuk makan malam. Tapi perutku tak sanggup menelan, lidahku pahit. Hanya satu yang keluar dari tubuhku, air mata, diam-diam, di balik peluh dan harga diri yang terinjak. Hari itu aku mengenakan kemeja putih yang sudah mulai menguning di bagian kerah, celana panjang satu-satunya yang masih layak kupakaiku kenakan, dengan sabuk yang mulai retak di bagian pinggir. Aku berdiri di depan gedung pengadilan agama, menatap bangunannya dengan hati berat. Inilah hari sidang pertama perceraian kami. Sinta datang dengan penampilan rapi, mengenakan blazer krem, jilbab biru muda, dan sepatu hak tinggi yang mengeluarkan bunyi setiap ia melangkah. Di sampingnya, ibunya ikut datang. Tatapan mertuaku padaku dingin, penuh sinis. Seolah aku ini beban yang akhirnya berhasil mereka buang. Kami duduk berseberangan di ruang sidang. Hakim membuka berkas, membaca gugatan cerai yang diajukan oleh Sinta. Di dalamnya tertulis alasan, perbedaan visi, status sosial, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Aku hanya bisa menunduk. Hatiku mencelos membaca kalimat-kalimat itu. Visi yang dulu kami bangun bersama, kini dianggap tidak searah. Sinta bicara dengan suara tenang tapi tegas. Saya ingin melanjutkan hidup saya. Yang mulia, saya sudah mencoba bertahan. Tapi kami sudah tidak sejalan lagi. Dia belum berkembang, masih hidup dalam kemiskinan. Belum berkembang, hidup dalam kemiskinan. Itu kata-katanya tentangku, suaminya sendiri. Hakim menoleh kepadaku. Bagaimana tanggapan saudara Fikri? Aku menatap Sinta, perempuan yang dulu kupeluk saat dia ketakutan. Yang kucium keningnya saat dia lulus ujian CPNS. Perempuan yang dulu tidur di pelukanku sambil berbisik, "Jangan pernah tinggalkan aku." Dengan suara pelan, aku menjawab, "Saya tidak ingin bercerai, Yang Mulia, tapi kalau itu sudah keinginannya, saya tidak akan menahan." Ibunya langsung memotong, "Memang harus pisah, Yang Mulia. Anak saya PNS, masa harus hidup dengan buruh kasar? Dia layak dapat yang lebih baik." Semua orang di ruang sidang menoleh. Hakim mengetuk palu kecil, menyuruh tenang. Tapi dalam diriku, tak ada yang bisa kutenangkan. Harga diriku sudah diremukan di depan umum. Proses sidang itu seperti luka yang disayat perlahan. Hari-hari berikutnya penuh dokumen, tanda tangan, dan prosedur hukum. Tapi luka batin tak bisa ditandatangani. Luka itu tinggal dan menganga. 2 minggu setelah putusan resmi keluar, aku menerima salinan surat cerai. Di bagian atas tertera namaku dan namanya, dipisahkan oleh kata bercerai. Aku memandangi kertas itu lama, lalu melipatnya perlahan. Kusimpan di dalam laci kayu kecil di sudut kamar, sebagai pengingat bahwa cinta, sekuat apapun ia tumbuh, bisa mati oleh kesombongan. Dan hari itu,
Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membalas dengan dendam. Tapi aku akan bangkit, agar suatu hari, dia tahu apa yang sudah dia lepaskan. Setelah perceraian itu, hidupku kosong. Rumah kontrakan yang dulunya penuh suara tawa kini sunyi seperti kuburan. Tapi dari sunyi itulah aku mulai merenung, menata kembali hidupku dari puing-puing yang tersisa. Aku berhenti bekerja di pabrik beberapa bulan setelah bercerai. Bukan karena menyerah, tapi karena aku tahu, aku harus berubah. Aku tidak mau selamanya dilabeli cuma buruh kasar oleh dunia. Aku mulai dari hal kecil, berjualan minuman es kelapa di pinggir jalan dekat terminal. Modalnya dari sisa tabungan dan pinjaman kecil dari teman lama. Awalnya berat, panas, lelah, sepi pembeli. Tapi aku bertahan. Setiap hari aku belajar. Belajar cara promosi, cara berbicara ke pelanggan. Bahkan belajar dari YouTube tentang usaha kecil-kecilan. Dari situ aku mulai paham aku bukan bodoh. Aku hanya tak pernah diberi kesempatan. Lambat laun, usahaku berkembang. Aku menambah menu, jus, kopi dingin, sampai gorengan. Lalu aku sewa kios kecil. Aku beri nama Warung Juang, bukan sekadar tempat jualan, tapi sebagai simbol bahwa hidup ini adalah perjuangan tanpa henti. 2 tahun berlalu. Kini aku sudah punya 3 cabang kecil. Aku mempekerjakan mantan-mantan buruh pabrik sepertiku. Aku tak lagi hanya bertahan hidup, aku mulai menghidupi orang lain. Dan yang paling penting, aku berdiri tegak. Bukan untuk membalas dendam pada Sinta, tapi untuk menghargai diriku sendiri. Luka itu masih ada, tapi kini tak lagi berdarah. Ia sudah mengeras menjadi bekas yang menguatkanku. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras kios utama, sebuah mobil putih berhenti di depan. Seorang wanita keluar. Langkahnya ragu, tatapannya seperti mencari sesuatu. Atau, seseorang. Sinta. Dia mengenakan pakaian kerja yang rapi, tapi wajahnya tampak lelah. Ada lingkar hitam di bawah matanya, dan senyumnya tak muncul seperti dulu. Aku berdiri. Dia hanya menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan, "Vi, bisa kita bicara sebentar?" Aku tidak menjawab langsung. Di belakangku, para pegawaiku sibuk melayani pembeli. Di sekelilingku, warung yang dulu lahir dari luka kini berdiri megah. Hasil dari kerja keras dan air mata. Takdir memang tidak tidur. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bicara. Dan hari itu, aku tahu aku sudah berdiri di tempat yang seharusnya. Aku mengajak Sinta duduk di bangku kayu di pojok warung. Tempat favoritku setiap sore. Tempat aku biasa menyesap kopi sambil menghitung langkah hidupku hari demi hari. Hari itu, kopi di tanganku tak lagi hangat, tapi perasaanku lebih tenang dari sebelumnya. Sinta duduk perlahan, memeluk tas kerjanya erat-erat, seolah sedang memeluk sesuatu yang tersisa dari masa lalunya. "Aku dengar warungmu maju banget sekarang," katanya, memulai percakapan. Aku hanya tersenyum tipis. "Ya, alhamdulillah, rezeki nggak kemana." Dia mengangguk, lalu menatap ke depan, tak langsung menatapku. "Kamu berubah, Vi, nggak kayak dulu." "Orang berubah kalau sudah cukup dihancurkan," jawabku pelan. Hening sejenak, lalu dia berkata lagi, dengan suara nyaris bergetar, Aku salah waktu itu. Aku terlalu melihat ke atas, dan lupa siapa yang nemenin aku dari bawah." Matanya mulai basah, tangannya bergetar. Suara kendaraan lewat di jalan seolah hilang. Yang terdengar hanya detak hati kami masing-masing. Aku kira aku bisa bahagia dengan hidup yang lebih mapan. Tapi ternyata bukan itu jawabannya. Lanjutnya, "Aku rindu rumah kita yang sempit. Rindu senyummu waktu pulang kerja. Rindu kamu." Aku menghela napas panjang. Aku tahu luka di dalam hatiku sudah tak berdarah, tapi bekasnya masih ada. Dan aku tak mau kembali ke masa lalu yang penuh luka hanya karena seseorang menyesal di tengah jalan. "Sinta," kataku lembut, "terima kasih karena pernah mencintaiku. Tapi hidupku yang sekarang adalah hasil dari semua rasa sakit yang kau tinggalkan. Kalau aku kembali padamu, aku takut aku akan kehilangan diriku yang sekarang." Dia menunduk, tangisnya pecah tanpa suara. Aku berdiri, mengulurkan sebotol air mineral dari etalase warung. "Kalau kamu haus, ini minum dulu." Dia menerima, dengan tangan gemetar. Saat itulah aku tahu penyesalan kadang datang bukan untuk diperbaiki, tapi untuk disadari. Dan terkadang, yang pergi memang tak seharusnya kembali. Hari itu, Sinta pergi tanpa kata-kata perpisahan. Hanya isak tertahan dan langkah perlahan. Sedangkan aku kembali duduk di bangku kayu itu, menatap langit sore yang mulai merah jingga, menyesap kopi yang sudah dingin. Tapi hidupku tak pernah terasa sehangat itu sebelumnya.